Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan dari Hima Prodi Manajemen akan membahas soal pengantar teori ekonomi mikro S1 Manajemen. Di sini terdapat 40 soal pilihan ganda dan juga soal esai. Untuk soal nomor 1, normatif economics adalah B. Suatu pendekatan dalam ilmu ekonomi yang menganalisa apakah hasil perilaku ekonomi outcomes dan mengevaluasi hasil tersebut. Nomor 2, berikut merupakan faktor yang menyebabkan pergerakan kurva permintaan adalah D. Semua jawaban benar. Nomor 3, jika barang X merupakan substitusi atas barang Y, maka cross elastisitasnya akan bernilai A. Positif. Nomor 4, jika kurva permintaan berbentuk landai, di mana perubahan harga ini lebih kecil daripada perubahan kuantitas barang yang diminta, maka elastisitasnya akan bernilai C. Lebih dari 1. Lalu nomor 5, jika buah apel dengan buah jeruk merupakan barang substitusi, maka A. Kenaikan harga apel akan mengakibatkan pergeseran permintaan ke kanan pada buah jeruk. Nomor 6, apabila harga suatu barang yang berlaku di atas harga equilibrium, maka terjadi sebagai berikut, kecuali D. Shortage supply. Nomor 7, sebelum puasa Ramadan, harga kue sagu adalah 2.000 dan konsumen mampu membeli sebanyak 500 unit. Pada saat Ramadan, harga kue sagu naik menjadi Rp3.000. Apabila slot permintaan sebesar negatif 4, maka unit kue sagu yang dibeli konsumen pada saat Ramadan adalah D. 250 mangkok. Nomor 8, berikut adalah kurva permintaan yang memiliki slope sebesar negatif 3/4. Adalah kurva B. Jadi di nomor 8 ini kita harus mencoba satu-satu mana yang hasilnya memiliki slope sebesar negatif 3/4 ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan caranya seperti apa. Di sini ada Q1 dan Q2, P1 dan P2. Untuk Q1 ini tuh 4 dan memiliki P1-nya itu 6. Sedangkan kalau Q2 ini tuh 8 dan P2-nya ini tuh 3. Sehingga rumus gradien ini tuh B sama dengan delta Q dibagi delta P atau Q2 dikurangi dengan Q1 dibagi P2 dikurangi dengan P1. Perlu diingat, kalau gradien kurva permintaan ini tuh hasilnya harus negatif. Sehingga rumusnya menjadi B sama dengan 8 dikurangi 4 dibagi 3 dikurangi 6 sama dengan 4/-3 atau slope yang ini min 3/4. Sehingga jawabannya adalah B. Lalu yang selanjutnya nomor 9, diketahui suatu fungsi melalui titik A 0,400 dan memiliki slope 1,2, sementara fungsi yang lain memiliki persamaan Q sama dengan 1000 min 1,25P, maka fungsi permintaan adalah A. P sama dengan 800 min 0,8Q. Selanjutnya nomor 10, diketahui suatu fungsi melalui titik A 0,400 dan memiliki slope sebesar 1,2, sementara fungsi yang lain memiliki persamaan Q sama dengan 1000 min 1,25P, maka fungsi penawarannya adalah Q sama dengan 400 plus 5/6P. Nomor 11,
Berikut ini faktor yang menyebabkan bergesernya permintaan terhadap butter kecuali C. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak kesehatan dari konsumsi butter. Nomor 12. Ketika harga aktual berada di bawah harga keseimbangan pasar, maka terjadi B. Demand shortage. Nomor 13. The law of supply adalah A. Jika harga naik, penawaran akan naik. Ceteris paribus. Sehingga the law of supply ini perlu diingat. The law of supply adalah hubungan yang searah antara price dan juga quantity supply. Nomor 14. Gambar berikut adalah kurva permintaan berdasarkan elastisitasnya adalah perfect elastis, yakni A. Sedangkan yang C ini tuh perfect inelastis, dan yang D ini itu relatif inelastis. Selanjutnya nomor 15. Masyarakat bersedia membeli kue mochi dalam jumlah lebih banyak sekalipun harganya tetap tak berubah. Fenomena ini menyebabkan B. Kurva permintaan kue mochi bergeser ke kanan. Nomor 16. Pada kondisi keseimbangan pasar, jika pendapatan konsumen turun, maka permintaan barang normal akan C. menurun atau decrease, dan harga keseimbangan akan lebih rendah. Nomor 17. Harga raw material sebagai salah satu faktor produksi meningkat. Hal ini menyebabkan B. Gerakan seluruh kurva penawaran ke kanan. Nomor 18. Jika SIM card dan HP adalah barang komplementer, maka A. Jika harga SIM card turun, maka jumlah yang diminta terhadap HP bertambah, atau ceteris paribus. Nomor 19. Perubahan jumlah kuantitas supply yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri menyebabkan A. Movement along the supply curve. Lalu nomor 20. Elastisitas permintaan titik atau point elasticity of demand mengukur A. Satu titik di sepanjang kurva permintaan. Titik-titik itu seharusnya diisi dengan A, satu titik. Yang selanjutnya nomor 21. Data berikut dipakai untuk mengerjakan soal nomor 21-24. Diketahui fungsi permintaan ini tuh P sama dengan 114 min 4Q, dan fungsi penawarannya itu P sama dengan 2Q. Sehingga keseimbangan pasar ini terjadi pada koordinat berapa? Nah, di sini nomor 21 ini kita harus menghitung P sama dengan 114 min 4Q ini tadi. P-nya tadi kan sama dengan 2Q ya. Nah, sehingga 2Q di sini letaknya lalu sama dengan 114 min 4Q. Lalu min 4Q ini tuh kita pindah ke kiri, maka akan menjadi positif, sehingga 2Q plus 4Q sama dengan 114. Nah, 2Q ditambah 4Q ini tuh sama dengan 6Q sama dengan 114, sehingga Q-nya ini 114 dibagi 6, sehingga ketemulah Q-nya menjadi 19. Lalu kita harus mencari yang P. Karena Q-nya sudah diketahui, maka tinggal dimasukkan saja ke P yang tadi ini, 114 min 4Q ini, sehingga P sama dengan 114 min 4 dikali 19. Jadi Q-nya itu diisi 19. Sehingga P sama dengan 114 min 76. 4 dikali 19 sama dengan 76.
sehingga P sama dengan 38. Di sini kita mengetahui kalau Q-nya itu 19 dan P-nya ini 38. Sehingga jawabannya adalah A, 19,38. Untuk yang selanjutnya nomor 22. Pada tingkat harga 50 akan terjadi C demand excess sebesar 19. Lalu nomor 23, berdasarkan kondisi tersebut maka besarnya P maksimum dan P minimum adalah B, P maksimum 114 dan P minimum yakni 0. Nomor 24, pada tingkat harga 50 akan terjadi B shortage. Lalu untuk nomor 25, gambar di samping adalah kurva penawaran kopi. Fungsi penawarannya adalah P sama dengan 2Q. Selanjutnya nomor 26, berdasarkan gambar di samping, kuantitas sebesar 20 unit akan ditawarkan pada tingkat harga B21. Nomor 27, sesuai dengan gambar di samping, slope kurva penawaran A1. Nomor 28, berdasarkan gambar di samping, diasumsikan coconut merupakan barang inferior, lalu pendapatan konsumen turun, maka pergerakan yang menggambarkan kondisi tersebut adalah C, B to E. Kenapa B to E? Karena di sini B to E ini tuh mengalami decrease atau penurunan. Lalu selanjutnya nomor 29, pernyataan pada setiap tingkat harga tertentu menjual menawarkan dalam jumlah yang lebih sedikit dari sebelumnya merupakan gambaran terjadinya D, decrease in supply. Untuk nomor 30, Pak Tommy adalah seorang produsen es grandul telah siap menjual produknya seharga Rp4.000. Ternyata harga pasar es grandul ini Rp5.000. Tentu saja hal ini membuat Pak Tommy senang karena B, Pak Tommy mendapatkan keuntungan lebih. Nah, di sini kan yang A ada submarginal seller. Nah, submarginal seller ini tuh menjual di atas harga pasar. Lalu ada juga marginal seller. Kalau marginal seller ini tuh menjualnya itu pas dengan harga pasar. Terdapat juga super marginal sellers, yakni mampu menjual di bawah harga pasar. Nah, jadi di sini Pak Tommy ini tuh juga termasuk di super marginal seller karena mampu menjual di bawah harga pasar. Untuk yang selanjutnya nomor 31, produsen yang tersebut dalam soal nomor 30 mendapatkan A surplus produsen. Nomor 32, di dalam analisis keseimbangan pasar, apabila harga suatu barang ternyata lebih rendah dari harga keseimbangan, maka di pasar itu terjadi B, demand shortage. Nomor 33, ketika harga barang A meningkat, permintaan akan barang B ini menurun. Hal ini menunjukkan bahwa di antara kedua barang tersebut adalah A berhubungan komplementer. Nomor 34, berdasarkan soal nomor 33, elastisitas harga antara kedua barang itu disebut
D. Elastisitas silang. Nomor 35, apabila kurva penawaran ini bergeser ke kiri, maka itu berarti telah terjadi C. Penurunan penawaran. Nomor 36, permintaan akan suatu barang akan semakin elastis jika barang itu semakin A. Banyak kegunaannya. Nomor 37, ketika harga barang X adalah Rp1.000 per unit, jumlah yang diminta adalah 100 unit. Ketika kemudian harganya ini turun menjadi Rp800 per unit, maka jumlahnya yang diminta naik menjadi 150 unit. Sehingga koefisien elastisitas permintaannya D. 1,8. Nah, di nomor 37 ini tuh seperti ini koefisien elastis permintaan, rumusnya ini. Di sini sama kayak tadi ya, kita menggunakan Q2, Q1, P2, P1. Nah, di sini tuh Q2-nya ini tuh 150 unit. Ini kan. Lalu dikurangi dengan 100 unit Q1-nya dibagi dengan P2 dikurangi P1. P2-nya Rp800 dikurangi dengan Rp1.000. Lalu dikali dengan 1000 ditambah 800 dibagi 100 ditambah 150, sehingga hasilnya ini menjadi 1,8. Selanjutnya nomor 38, elastisitas permintaannya adalah D. Relatif elastik. Nomor 39, barang inferior adalah C. Barang yang ditinggalkan manakala sudah berpenghasilan tinggi. Lalu nomor 40, penjumlahan horizontal secara aritmatis beberapa permintaan individual yang ada di pasar merupakan pengertian dari D. Market demand. Baik, untuk yang selanjutnya soal B. Nah, di soal B ini tuh diketahui fungsi demand dan supply permen adalah sebagai berikut. Gambarkan kedua kurva fungsi tersebut pada satu diagram, mencari ini ya, nomor 1, 2, dan 3. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui titik P dan Q-nya itu di mana. Nah, yang pertama kita mencari P-nya terlebih dahulu, yakni QD atau quantity yang demand sama dengan quantity supply. Nah, quantity demand-nya tadi kan 40 min 2P, tinggal dimasukkan saja sama dengan min 60 plus 8P, yakni quantity supply-nya ini. Lalu min 60 kita pindahkan ke kiri menjadi 40 plus 60, dan untuk min 2P ini kita pindahkan ke kanan menjadi 2 plus 2P, sehingga 40 ditambah 60 itu 100, 8P ditambah 2P ini itu 10P, lalu P nya adalah 100 dibagi dengan 10, yakni 10. Sehingga di sini kita ketahui kalau P nya ini tuh 10. Nah, lalu untuk mencari Q nya, yang di sini kita menggunakan QD terlebih dahulu ya. 40 min 2P, tinggal dimasukkan saja P yang 10 tadi, sehingga 40 min 2 dikali 10 sama dengan 40 min 20 sama dengan 20. Sama juga dengan yang QS. P10 nya ini tinggal dimasukkan saja. Tadi kan QS kan min 60 plus 8P, sehingga min 60 ditambah 8 dikali 10 sama dengan min 60 plus 80 sama dengan 20. Nah, lalu untuk gambarnya sendiri ini tuh seperti ini. Karena kita tadi udah ketahui ya kalau P nya itu 10,
Jadi di titik ini yang 10 ini, sedangkan kalau Q-nya tadi kan baik QD ataupun QS kan sama-sama 20 ya. Jadi di titik Q-nya ini, di titik ke ini 20. Lalu digaris dan kita ketahui kalau disinilah titik equilibriumnya. Dan untuk garis yang dari kiri bawah ke kanan atas ini, yang ini tuh dia garis supply atau namanya ini ya, QS sama dengan min 60 plus 8P tadi. Sedangkan kalau dari kanan bawah ke kiri atas, ini tuh garis demand, yakni namanya ini QD sama dengan 40 min 2P tadi. Seperti itu. Sekian pembahasan dari pengantar teori ekonomi mikro. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.